Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'ala syakhsi. Di atasnya apa lagi? Wala tantaqidu taubatu bi'audihi ila dhanbi. Tidak batal taubat sebab mengembalikan kepada dosa. Tidak batal taubat itu sebab mengembalikan atau mengulangi kepada dosa. Bal yajibu lihadzanbi taubatun jadidatun. Tetapi wajib bagi ini dosa satu taubat yang baru. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharahnya, Summadzunubu indana qismani saghiratun kabiratun fathani minhul matabu wajibun fil hali walantiqada in ya'uda lil hali. Menurut kita dosa itu ada dua. Ada dosa itu dosa kecil, ada dosa itu dosa besar. Dosa kecil bisa aja terhapuskan dengan ibadah-ibadah. Ujar Rasulullah, atbi'is sayyi'at hasanat atau kama qala Rasul. Susulkan perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Tamhuha. Niscaya susulkan perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niscaya perbuatan baik yang tadi bisa aja menghapuskan perbuatan buruk yang dahulu-dahulu. Maka tahampas Quran dicium. Kan gitu ya, kalau balasannya dicium. Yang kada bagus, apa kebalikannya daripada itu? Nah, lalu yang dosa besar tadi kan wajib taubat. Andai terulang lagi dosanya setelah taubat terulang lagi, balik lagi kepada dosa yang sama, ya taubat lagi, gitu ya terus-terusan. Taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi. Bila sudah taubat, menyesal, tekad kuat tidak lagi mengulangi hal demikian, maka dosa yang dahulu terhapuskan. Andai terulang lagi, maka tidak membatalkan taubat dahulu. Taubat dahulu juga urusan dosa-dosa dahulu. Dosa hanyar, taubat hanyar. Tegawi lagi, taubat lagi. Yang intinya jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Nanti itu aja. Wa yajibu 'ala syakhsi an yajtanibal kibara wal hasada wal ghibata. Wajib atas seseorang bahwa menjauhi dia al-kibra, sifat sombong, Apa sombong itu? Arti sombong, batrul haq wa gumtun nas, menolak bujur, merendahkan orang lain. Dipadahi, soalnya membulikakan, nyawagin bahari gitu juga aja. Itu batrul haq. Ya kah? Mentang-mentang kawan memadahi, nyawagin bahari gitu juga aja. Nah, itu batrul haq. Menolak yang bujur atau membulikakan ucapan nasihat tadi kepada yang berkatanya. Wa gumtun nas, merendahkan orang lain. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang ketujuh pakaiannya bagus, bersih, putih, ya serba rapi. Lalu ditanya, apakah itu termasuk sombong? Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, suka dengan keindahan. Tapi keindahan secara agama, ya kah, pada batasan agama. Nah, kalakian yakanya betapih baselawar, jangan selawar dan tapih itu
bauluran, bahiritan. Ya kan, itu kada bagus bagi laki-laki, maka di atas mata kaki. Itu yang bagusnya. Ya kanya babinian jubah, usahakan jubah itu yang gobor aja kita. Jangan yang ketat. Tapi jamilah itu guru ya, indah muhanya, Mak. Ya kan? Lain ukurannya ya kan, patokannya lain. Mana tadi? Wal hasada, dan hasad itu hiri, atau definisinya tamanni zawali ni'matil ghair, mencita-cita hilangnya nikmat dari orang lain. Nah itu, mengharapkan benar nikmat yang pada orang lain itu hilang. Nikmat itu macam-macam ya kah? Ada nikmat akal, ada nikmat kesehatan, ada nikmat luasnya kehidupan atau nyamannya kehidupan. Lalu jadi kita mudahan garingnya. Nah ya kah? Nah berarti kita mencita-cita sehatnya hilang, mudahan jatuh miskin ini. Nah ya, berarti kita mencita-cita kaya pada dirinya hilang. Nah itu karena tamanni zawali ni'matil ghair, mencita-cita hilangnya nikmat pada orang lain. Itu hiri. Tapi ada yang kita itu kada apa-apa mahirinya, mencita-cita hilang nikmatnya. Umpama ada orang sugih gara-gara jadi bandar judi, ya kah? Lalu dia kita mudahan kebakaran rumahnya. Kan rumahnya itu nikmatnya kalau tah, mudahan motornya hilang ya kah? Nah itu kada apa-apa. Kenapa? Nikmat yang pada dirinya itu nikmat yang diharamkan. Lalu kita mudahan rumahnya kebakaran. Nah itu ada apa? Ya, orang sugih gara-gara usaha maksiat. Itu cita-cita itu. Nah atau hendak juga kayak orang, tapi tanpa mencita-cita hilangnya nikmat pada orang lain. Ada orang diberikan kehidupan yang menyenangkan, umpama ya kita gitu suki kendaraan ada, kawagasan umpama sekolah yang jauh, ya kanya pakaian ada, kawa berganti, kawa nukar yang serba putih, jadinya mudahan aku dinyamanakan juga hidup. Supaya apa? Supaya kehidupanku tercukupi, aku kada menjadi beban orang lain, bahkan mudahan aku kau membantu orang lain. Nah itu karena hendak kayak orang juga, lain hiri nih tuh, lain itu hiri, hendak kayak orang tuh lain hiri. Yang hiri itu apa? Mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Nah gitu tuh. Apa cirinya? Mun kita hendak berceramin diri sendiri nih, muhasabatun nafsi, bercermin kepada diri sendiri. Nah kita lihat, mun kita pinahimung orang menderita, ya kah? Atau sedih bila orang mendapat senang, nah itu ada ciri-ciri kita bisi sifat hiri. Senang ketika orang menderita, sedih lagi orang himung. Nah hati tak, al hasadu ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujar Nabi kan, sifat hiri itu memakan kebaikan-kebaikan kita macam api memakan kayu. Kama qala Rasul, macam api makan kayu. Nah artinya sifat hiri itu meruntuhkan amal kebaikan. Sombong dari hasad, apalagi wal ghibah, menggunjing orang lain, menderakan orang di belakangnya, kumpul-kumpul, bisa berdua, bisa bertiga, dari RT 1 sampai RT 3. Kalau cukup RT 3, RT 1 Telok Selong Ilir ya kah? Sampai perbatasan Kang Tangkas itu, penderakan orang. Penderan yang bersangkutan kada tuju bila mendengarnya. Itu ghibah.
gunjing, menderakan orang lain. Nonton infotainment bang guru masuk juga. Ya kan? Guruku amunnya ada acara infotainment nanti isi din TV truk dia sih mati. Mana tadi? Gibah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna li abwabis sama'i hijaban yarudduna a'mala ahlil kibri wal hasadi wal ghibati. Sesungguhnya bagi pintu-pintu langit ada hijab, ada dinding. Ada hijab, ada dinding. Dinding-dinding lah. Hijab tuh dinding-dinding. Yarudun, mencegah atau menolak dinding-dinding itu a'mala ahlil kibri wal hasadi, amal-amal orang sombong, orang hasad, orang gibah. Apa maksud menolak? Yamna'unaha minas su'udi fala tuqbalu, mencegahnya dari naik ke langit hingga tidak diterima. Mencegahnya dari naik ke langit hingga tidak diterima. Nah, ya maka puasa aja ya kah? Maka sembahyang aja, nuntut ilmu aja. Rasa pembagusan sudah nih di dunia nih ya kah? Rasa menjadi manusia terbaik di muka bumi sudah. Ya kah? Sembahyang aja, puasa aja, nuntut ilmu aja, tapi di hatinya ada sombong. Di hatinya ada mahiri orang lain. Lawan kumpul-kumpul gibah ya tadi, gunjing orang lain, ya kan? Maka bisa amal-amal itu tidak diterima. Pas di hari kiamat pada-padanya orang datang wadahinya. Apa ambil amal ibadah. Amal ibadah nyawa hari nyambat tindak ambili. Nyawa hari menzolim ndak ambili. Pada-padanya mengambil hak. Padahal seorang di dunia menabung nih ya kah? Ya kan puasa nabung telah sembahyang tabungan seorang aja. Pas di akhirat pada-padanya orang menarik. Pada-padanya menarik. Limbah sudah habis amalnya. Nah, kerja lagi yang diambil. Kerja lagi diambil aja dosanya. Dosa yang ada dia dibariakan ya kan, dosa orang yang telah pernah bersangkutan dibariakan, ditimpakan. Rugi kalau tah? Rugi banar nih tuh. Wal hasad tamanni zawali ni'matil ghair. Hasad adalah mencita-cita hilang nikmat orang lain. Mencita-cita hilang nikmat orang lain. Sawaun kana tamanna an ta'tiyalahu ailil hasidi aula. Sama ada mencita-cita datang nikmat kepadanya ailil hasidi, kepada pendengki, ataupun tidak. Sama ada mencita-cita datang itu nikmat kepada pendengki ataupun tidak. Intinya kalau mencita-cita mengharapkan hilang nikmat dari orang lain, itu sudah disebut hiri. Ada yang mencita-cita mudahan nikmat itu teke wadah enda, wadah inya hilang, wadah enda pulang. Nah itu hiri. Ada juga cukup dengan mencita-cita hilangnya nikmat dari orang lain, itu pun juga hiri. Sama aja keduanya disebut hiri. Wal kibru, adapun sombong, takabbur. Batrul haq, menolak kebenaran.
wa ghamsun nas, merendahkan manusia, menghinakan makhluk manusia, menganggap remeh orang lain. Wa mana batrul haq, makna menolak kebenaran, radduhu ala qailihi, mengembalikannya atas yang mengatakannya. Ya kan dinasihati orang sekalinya mangsul ya mungkin bahari yang gitu juga dikantakannya semalamnya yang nggawi juga aja. Wa mana ghamsul khalqi, makna daripada mahina akan makhluk, mahina akan manusia ataupun lainnya, al istihza'u bihim, mengolok-olok, bahasa Banjarnya meulut-ulut, mengolok-olok dengan mereka itu. Itik. Wa yajibu aidan an yatrukan namimata, wajib juga dia meninggalkan namimah gitu aja kita adu domba. Bahasa Banjarnya apa? Aduasa. Nah, guru ada kalau hanya nih pilal nih. Guru menagur murid, menghukum murid, tahu-taunya abahnya membawa ketapel, keteknya mata gurunya, bangkak langsung. Ya Pak, ngapakah yang murid inilah pakai sahlan kuitan datang ke sekolahan ke kelas langsung mengetek mata gurunya pakai ketekan. Luar biasa nih tuh. Namimah, adu domba. Bahari jar mun bapak adu ke kuitan di sariki guru malah bebangat di rumah dapat bonus hukumannya ya. Kenapa artinya nyawa sampai dihukum? Kesalahan apa yang nyawa gawi? Dihukum kuitan pulang di rumah. Apa tadi namimah? As-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad, berjalan di antara manusia di tengah-tengah orang-orang atas jalan merusak. Merusak apa? Merusak keharmonisan. Merusak yang sudah bagus. Kadang kita perlu berdusta. Nah, di sini aja yang berdusta itu boleh. Dalam misi mendamaikan dua orang yang kada betaguran. Itu aja tuh. Kurang nik bekelahi berdua kada betaguran. Loh, seorang penengah. Apa caranya supaya yang dua ini bekawan pulang? Ini nyambating ini bujurkah nyatu nyambatin ndak? Kada ya. Ya sebenarnya ketujuan yang wayar. Ya kan. Tapi ngalih menagur ya pinang ngalih. Karena nih gitu pulang telon sih ikungnya. Berdusta ya kah? Tapi dalam misi apa? Menyatukan. Nah itu aja yang boleh. Nah, yang kada boleh itu apa? Dalam misi marusak. Dalam misi merusak. Orang bekawan sing bagusan dirusaknya. Namimah neta li'annahu warada la yadkhulul jannata qattatun. Rasul bersabda nih, datang hadis nih. Ya Rasul tidak masuk surga qattatun, tukang adu domba. Bi fathil qaf, bacaannya fathah qafnya. Wa tasydidit ta, tasydid tanya, al musannat bertitik dua, huruf ta itu kan bertitik dua, min fauqu di atas, ba'daha sesudahnya, alifun ada alif, sesudah ta ada alif, wa akhiruha ujungnya akhirnya ada ta lagi, musannatun bertitik dua, min fauqu di atas juga titiknya, ayadun juga titik.
Wa mahallu ma taqaddama min hurmatil hasadi in lam takunin ni'matu hamilatan lil mahsudi alal fujuri. Hukum yang lalu berupa haramnya hasad. Hukum yang telah lalu berupa haramnya iri jika tidak ada nikmat itu mendorong bagi yang dihiri alal fujur, atas kemaksiatan. Hukum yang lalu haramnya hiri itu kan artinya tadi mencita-cita hilangnya nikmat orang lain. Nikmat yang mana yang haram dihiri? Nikmat yang tidak menjadi pendorong berbuat kejahatan. Adapun nikmat yang menjadi pendorong berbuat kejahatan itu kada apa-apa ya tadi mencita-cita hilang nikmatnya, ya kah? Orang pebisnis judi, pebisnis narkoba, pebisnis prostitusi, pebisnis ngumpulakan orang-orang untuk jadi tukang minta-mintanya, dikumpulakan anak gelandangan, gembel dan serbanya, kumpulakannya disebarnya di lampu merah gitu tak di kota-kota, disuruhnya minta-minta kayaknya setoran. Yang sugih siapa? Bosnya. Yang kasihan siapa? Anak buahnya. Nah, itu dihiri maksudnya apa? Diharapkan hilangnya nikmatnya. Nah, itu kada apa hukumnya, ya kah? Apa tadi hukumnya, Jar? Wa illa, jika tidak demikian, jaza tamanni zawalin ni'mati anhu. Jika tidak demikian, maka bolehlah mencita-cita hilang nikmat darinya. Maka jika tidak demikian, maka bolehlah mencita-cita hilang nikmat darinya. Titik. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dha man irtakabal kaba'ira yu'adzabu walau wahidan. Di antara yang wajib meyakininya bahwasanya yakin kita sebagian orang yang melakukan kabair, dosa besar, yu'adzab, pasti disiksa. Mun kada seberataan pasti ada yang disiksa walau wahidan. Ngaran sebagian itu walaupun satu. Karena Tuhan berjanji ngaran pelaku dosa pasti disiksa. Mun kada seberataan seikung termasuk sudah Tuhan menepati janji Tuhan. Ya kan kada menepati janji itu kada mesti harus saduniaan pelaku dosa itu disiksa. Seikung cukup sudah memenuhi janji dan ancaman Allah. Khatimatun, nas'alullaha husnal khatimah. Penutup, kita memohon kepada Allah baiknya kesudahan, baiknya akhir, baiknya penutup. Khatimatun. Al-iman logatan mutlaqut tasdik. Iman pada bahasa membenarkan. Iman itu membenarkan apa aja yang dibawanya, apa aja yang dikesahakannya, membenarkan. Nah, itu arti iman secara bahasa tadilah. Wa minhu, darinya itulah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hikayatan an auladi Yaquba, menghikayatkan tentang anak-anak Nabi Yakub. Jadi saudara-saudaranya apa nih? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf nih.
Ketika mereka datang klarifikasi kepada orang tuanya terkait Nabi Yusuf yang hilang ketika sedang berburu, ngesahakan katanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya berlumuran darah nih. Ujar anak-anak Nabi Yakub ngesahakan ke abahnya, wama anta bimu'minin lana. Pian kada mempercayai kami. Jadi mukmin di situ maknanya mempercayai atau membenarkan. Pian kada membenarkan kami, membenarkan kisah kami. Nah, itu arti iman pada bahasa. Apa tadi artinya iman pada bahasa? Membenarkan. Nah, pada agama pulang wa syar'an. At-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan seluruh apa-apa yang datang membawanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membenarkan seluruh apa-apa yang datang membawanya oleh Nabi. Napa yang dibawa akan Nabi tentang syariat, hukum, agama. Nah, itu kita membenarkan. Apa yang dibawa Nabi? Ada yang dibawa Nabi itu hukum syariat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang Islam wajib meyakini bahwasanya sholat, zakat, puasa, haji itu wajib hukumnya. Bila ada orang yang ngaku Islam padahalnya sembahyang itu kada wajib, berarti kada membenarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun menggawi sehari sembahyang 5 kali, walaupun menggawi, tapi di hatinya jarinya sembahyang itu kada wajib. Nah, berarti karena kada membenarkan. Nah, jadi membenarkan syariat yang dibawa Nabi, membenarkan berita yang dibawa Nabi, khobar gaib seperti azab kubur. Kan kita kada melihat, kada kawa membuktikan membuktikan secara nyata di mata dan di telinga karena kada tak alami. Azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur, hari akhir, surga neraka, sirat, titian, mizan, timbangan, buku catatan amal. Itu wajib percaya. Kenapa? Nabi yang bawa kabarnya. Amun kada percaya, kafir ngarannya. Waqtalafa wallahu subhanahu wa ta'ala.